Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Kang Ipul Official. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat, terutama bagi rekan-rekan guru honorer yang sudah mengikuti seleksi P3K Guru Tahap 2 ya, yang sudah dilaksanakan tadi juga sampai besok ya. Ini tentunya teman-teman semuanya sudah melihat hasil bagi yang sudah melaksanakan, dan bagi teman-teman yang belum melaksanakan tentunya masih memperkirakan kira-kira berapa nilai yang akan didapatkan. Dan itu semua saya yakin tergantung dari persiapan teman-teman semuanya. Apabila teman-teman mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, maka hasilnya akan maksimal dan teman-teman akan dinyatakan lulus. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini di channel Kang Ipul Official saya akan menyampaikan sebuah informasi yang ini juga kemarin sudah saya share juga pada video-video saya sebelumnya, dan ini memang sudah beredar dari jauh hari ya, terkait tentang penyesuaian ambang batas di P3K tahap 2 ini. Nah, banyaknya pertanyaan dari subscriber dan viewers di channel Kang Ipul Official terkait tentang penyesuaian ambang batas. Mungkin bagi guru-guru swasta ini baru mengikuti di tahap 2 ini, lalu lulusan PPG yang belum mengajar juga baru mengikuti di tahap 2 ini, berbeda dengan guru honorer sekolah negeri dan K2 yang sudah mengikuti dan belum lulus, tentunya dilanjutkan di tahap 2. Untuk mekanismenya mungkin sudah mengetahui, dan ini video ini khusus saya buatkan bagi teman-teman yang bertanya tentang penyesuaian ambang batas yang terbaru, dan ini akan dijelaskan lebih lengkap di channel Kang Ipul Official. Namun sebelum lanjut kepada pembahasan, silahkan dukung channel ini dengan subscribe, komen, like, dan share sehingga channel ini dapat lebih berkembang dan terus memberikan informasi edukatif terkini terkait P3K guru dan non guru, sehingga teman-teman semuanya tidak ketinggalan informasi terkait P3K yang terbaru. Bila teman-teman semuanya, untuk menyampaikan informasi kali ini saya kutip dari Twitter Kemenpan RB. Tentunya ini tentang penyesuaian atau penyesuaian ambang batas ataupun passing grade yang terakhir kemarin, yang diberlakukan pada akhir tahap 1 dan juga diberlakukan juga di tahap 2 ini. Kita tunggu saja, mudah-mudahan tidak ada perubahan, dan mungkin ada kalaupun ada perubahan ini berpihak kepada guru-guru honorer yang mengikuti di tahap 2. Bila teman-teman semuanya, langsung saja kita masuk kepada tampilan Twitter dari Kemenpan RB. Ini resmi disampaikan tentang ambang batas ini di-share pada bulan November kemarin, tetapi saya ulang kembali karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya yang tidak bisa saya jawab satu persatu. Saya tampilkan melalui video ini. Bila teman-teman semuanya, langsung saja kita masuk kepada portal ini. Di tampilan Twitter Kementerian Pan RB. Ini tentang nilai ambang batas ya, nilai ambang batas Pan RB, nilai ambang batas seleksi P3K guru. Kementerian Pan RB melakukan penyesuaian nilai ambang batas seleksi P3K jabatan fungsional guru. Apa saja sih penyesuaiannya? Yuk kita simak. Apa sih yang baru dari nilai ambang batas guru? Ini di peraturan baru keputusan Menpan RB nomor 1169/2021, nilai ambang batas guru dibagi 3 kategori. Jadi teman-teman harus memahami 3 kategori ini. Jadi jangan sampai salah paham sehingga nanti timbul niat untuk menyanggah, dan ternyata itu adalah hal yang tidak bisa disanggah. Makanya teman-teman harus pahami ini. Yang pertama, nilai ambang batas kategori 1 ya, itu nilai ambang batas sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Menteri Pan RB nomor 1127/2021. Itu yang sebelum ada perubahan. Sebelum ada penurunan passing grade. Nah, dan ada penurunan passing grade itu setelah 1169. Nah, jadi kategori 1 itu 1127/2021 itu tetap apabila teman-teman sudah melewati passing grade itu, maka teman-teman masuk ke dalam kategori 1. Nah, lalu yang kedua, nilai ambang batas kategori 2. Kategori 2 ini diberlakukan bagi peserta yang berusia paling rendah 50 tahun pada saat pendaftaran. Jadi saya kilas sedikit karena pelaksanaan seleksi P3K tahap 1 kemarin banyaknya peserta yang sudah tua, bahkan jalan pun dipimpin. Jadi di situ keluarlah regulasi terbaru. Regulasi terbaru pada usia hanya berlaku untuk peserta yang 50 tahun ke atas.
itu mendekati pensiun. Jadi kalau sudah 51 tahun ke atas itu peserta itu masuk ke kategori 2. Nah, apakah keistimewaan di kategori 2? Kategori 2 ini keistimewaannya itu langsung afirmasi 100% pada kompetensi teknis yang berlaku sama dengan peserta yang mempunyai sertifikat pendidik. Jadi kompetensi teknisnya itu langsung afirmasi 100%. Lalu nilai ambang batas kategori ketiga. Nilai ambang batas kategori 2 telah diberlakukan dan formasi belum terpenuhi, maka nilai ambang batas kategori 3 digunakan. Jadi kategori 3 ini maksudnya hasil dari penurunan passing grade setelah keluarnya Kemenpan RB 1169. Dan ini nilai yang tidak sampai kepada kategori 1 ya, kategori 1 pertama yang passing grade tinggi. Seandainya dalam satu formasi di situ peserta tidak ada yang masuk kategori 1 ataupun nilainya tidak mencapai passing grade yang pertama ditetapkan pada 1127, lalu disaring lagi melalui passing grade kategori 3 setelah 1169 keluar. Itu ada penurunan passing grade pada kompetensi teknis. Nah, setelah disaring lagi melalui 1169 atau kategori 3, nah, baru teman-teman bisa masuk ke dalam peserta yang dinyatakan lulus dengan penyaringan kategori 3 ini. Jadi ada 3 kategori yang teman-teman harus pahami. Jadi kalau teman-teman sampai passing grade atau nilai batasnya sesuai dengan ambang batas yang pertama, maka teman-teman masuk ke kategori pertama. Lalu kalau kategori 2, kalau kategori 2 ini yang 50 tahun ke atas. Kalau kategori 3 itu penurunan passing grade pada kompetensi teknis setelah keluarnya Kemenpan RB 1169 2021. Jadi teman-teman jangan salah paham. Jadi ketika dalam satu formasi teman-teman masuknya di kategori 3 atau nilai passing grade yang sudah diturunkan. Akan tetapi saingan kita itu ada yang masuk kategori pertama yang 1127 passing grade yang tinggi pertama. Tentunya yang diambil yang kategori pertama. Baiklah teman-teman, kita lanjut itu pemahaman tentang kategori 1, 2, 3. Jadi jangan salah paham. Oke, selanjutnya nilai ambang batas seleksi P3K Guru 2021. Nah, ini seleksi ambang batas kategori nilai ambang batas seleksi P3K Guru 2021 sebagaimana yang kita ketahui ada 3 kompetensi. Kompetensi teknis, kompetensi manajerial sosiokultural dan wawancara. Nah, untuk kompetensi teknis kan itu 500, nilai ambang batasnya itu terlampir. Untuk kategori 1 terlampir, nanti akan saya bacakan pada lampiran selanjutnya ya, karena banyak sekali. Lalu nilai ambang batas kategori 2 itu tidak ada untuk teknis. Nah, maksudnya untuk peserta yang 50 tahun ke atas itu tidak ada ambang batas kompetensi teknis. Makanya saya sampaikan sama dengan afirmasi yang peserta mempunyai sertifikat pendidik. Jadi kompetensi teknisnya mereka tidak ada batas ambang batasnya. Lalu nilai ambang batas kategori 3 juga terlampir, nanti saya bacakan ya, itu setelah penurunan. Lalu seleksi kompetensi manajerial sosiokultural itu 200 kumulatif pada nilai ambang batas kategori 1 itu 130, pada ambang batas kategori 2 110 dan ambang batas kategori 3 itu 130 tetap. Yang turun hanya kategori 2 yang mempunyai usia 50 tahun ke atas. Lalu pada wawancara maksimalnya 400, nilai ambang batas kategori 1-nya 24, nilai ambang batas kategori 2-nya 20, ini turun. Lalu pada kategori 3 tetap 24. Nah, itu teman-teman, jadi perbedaannya hanya pada kategori 2 yang pada teknis dihilangkan, pada sosio dan manajerial itu diturunkan jadi 110 ya, dari 130, dan wawancara itu diturunkan jadi 20. Nah, jadi kira-kira teman-teman masuk yang kategori mana, kira-kira nanti ini jadikan acuan untuk kita mengajukan sanggah ataupun tidak. Yang penting teman-teman harus memahami. Ini karena terkait banyaknya pertanyaan pada channel ya, pada konten. Nah, ini teman-teman semuanya. Pada nilai ambang batas itu seleksi kompetensi teknis pengadaan P3K Guru itu akan ada kategori 1, kategori 2 itu semuanya tidak ada kategori 3. Nah, ini teman-teman bisa melihat semua ya. Ini saya tidak bacakan satu persatu, teman-teman perhatikan saja, baca ya. Nanti saya scroll. Ini kira-kira teman-teman bidang studi yang mana? Ini kalau guru kelas TK, agama Buddha.
Oke, baiklah teman-teman semuanya, adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari informasi ini yaitu terkait tentang ambang batas atau passing grade yang terakhir kemarin yang diberlakukan pada seleksi tahap 1 ya, sebelum dinyatakan untuk kelulusan. Setelah penurunan passing grade berdasarkan Menpan RB 1169 tahun 2021, tentunya ini juga tetap diberlakukan pada seleksi tahap 2 untuk menentukan kelulusan apabila tidak ada regulasi atau perubahan ya. Jadi ini tetap berlaku pada tahap 2 untuk penentuan kelulusan. Jadi teman-teman jangan salah paham, jangan gagal paham, sehingga teman-teman pahami ini untuk dasar teman-teman menentukan teman-teman lulus ataupun tidak setelah melaksanakan ujian. Tentunya ini bisa menjadikan dasar untuk teman-teman mengajukan sanggah ataupun tidak. Nah, jadi Kementerian PAN-RB melakukan penyesuaian nilai ambang batas P3K guru. Hal ini sebagai respon atas aspirasi masyarakat dan mencermati kondisi real di lapangan, terutama kesulitan peserta yang berusia lanjut atau mengerjakan soal kompetensi teknis. Bila teman-teman semuanya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terus dukung channel Kang Ipul Official dengan subscribe, komen, like, dan share, sehingga channel ini dapat lebih berkembang dan terus memberikan informasi edukatif terkini terkait pembelajaran guru dan pendidikan, terkhusus informasi-informasi terkait P3K guru dan non-guru, sehingga teman-teman semuanya tidak ketinggalan informasi P3K. Akhirnya saya undur diri dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.